Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Wafi Kamilatul Lailiyah, Siti Juliana, dan Rian Hidayat akan menyampaikan laporan observasi media pembelajaran kelas 1 Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqon. Pelaksanaan observasi Rabu 25 Mei 2022 waktu 06.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tempat SD Islam Terpadu Al-Furqon, alamat Dusun Karangtengah, Desa Nggaru, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Kelas 1 SD Islam Terpadu Al-Furqon jika dilihat dari depan. Narasumber pertama yaitu nama Muhammad Solihin SPDI, jabatan Kepala Sekolah. Narasumber kedua nama Khairun Nisa, jabatan Tenaga Kependidikan Bidang Tata Usaha. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar yang merupakan segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Sebagai calon pendidik yang profesional, mahasiswa dituntut mampu memilih dan menggunakan berbagai jenis media pembelajaran yang ada di sekitarnya. Media pembelajaran di SD Islam Terpadu Al-Furqon. 1. Papan tulis. Media pembelajaran visual 2 dimensi sebagai alat menyampaikan materi ajar. 2. Buku guru dan buku siswa. Selain sebagai sumber belajar, buku juga berfungsi sebagai media pembelajaran karena juga membantu proses pembelajaran. 3. Jurnal pembelajaran dan absensi. Media yang menginformasikan capaian materi pembelajaran dan keaktifan siswa. 4. Grafik atau penyajian data. Media pembelajaran visual berupa grafik banyak terdapat di buku paket maupun buku latihan siswa. 5. Bilangan dan operasi matematika. Media pembelajaran berupa daftar bilangan dan tabel perkalian pembagian. 6. Gambar transportasi. Media pembelajaran bahasa Inggris berupa gambar yang dilengkapi vocabulary tentang macam-macam transportasi. Media pembelajaran kelas 1 SD Islam Terpadu Al-Furqon. 1. Papan tulis berfungsi untuk media penyampaian materi berupa tulisan atau gambar manual yang oke. 2. Jurnal kelas. Manfaat dari adanya jurnal guru dapat mempermudah mengingat kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah setiap harinya sehingga semua kegiatan pembelajaran berjalan lancar. 3. Media gambar huruf abjad dan bilangan membantu siswa-siswi dalam latihan membaca, menulis, dan berhitung. 4. Media visual berupa gambar bangun datar membantu siswa mengenal berbagai macam bangunan datar dengan warna yang menarik. 5. Media visual rukun iman membantu siswa mengetahui rukun iman sesuai urutannya yang menjadi pondasi kepercayaan seorang muslim. Yang keenam, media visual berupa gambar cuaca membantu siswa mengenal macam-macam cuaca berdasarkan cirinya melalui gambar. Dokumentasi media pembelajaran kelas 1 SD Islam Terpadu Al-Furqon. Yang pertama ada gambar papan tulis seperti gambar di atas. Yang kedua, denah kelas, struktur organisasi, dan jadwal piket. Yang ketiga yaitu gambar bangun datar. Yang keempat, gambar cuaca. Kelima, mengenal huruf abjad. Keenam, mengenal bilangan.
Ketujuh, mengetahui rukun iman sesuai urutannya dengan media gambar. Kebutuhan media berbasis teknologi. SD Islam Terpadu Al-Furqon masih sangat membutuhkan media pembelajaran berbasis teknologi seperti LCD proyektor dan lab komputer. Pengadaan fasilitas penunjang pembelajaran tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, namun juga perlu dukungan dari pemerintah setempat dan wali murid. Hambatan-hambatan saat observasi. Kami dapat melakukan observasi hanya pada selain jam sekolah, dikarenakan di sekolah tersebut sedang dilaksanakan ujian sekolah kelas 6, sehingga ditakutkan ketika melaksanakan observasi pada jam KBM akan mengganggu jalannya kegiatan USEK. Selain itu, narasumber yang saya wawancarai saat itu juga terbentur dengan agenda beliau. Kami hanya berkomunikasi sekilas dan berlanjut melalui WhatsApp karena terbatasnya waktu. Kesimpulan. 1. Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqon yang berada di Dusun Karangtengah, Desa Nggaru, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk tersebut sekolah baru yang bisa dibilang masih minim untuk fasilitas penunjang pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium komputer, dan media audiovisual. Yang kedua, media pembelajaran yang terdapat di kelas 1 SD Islam Terpadu Al-Furqon. Di antaranya adalah papan tulis, jurnal kelas, dan beberapa media visual berupa gambar objek terkait materi beberapa mata pelajaran. 3. Pengadaan fasilitas penunjang pembelajaran tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, namun juga perlu dukungan dari pemerintah setempat dan wali murid. Saran. Adanya media-media pembelajaran yang tidak digunakan di SD Islam Terpadu Al-Furqon dapat menyebabkan penumpukan barang yang awalnya memiliki daya guna menjadi barang yang tidak memiliki daya guna, yang dapat mengganggu penglihatan sekaligus dapat membuat ruang penyimpanan menjadi penuh, memakan tempat. Hal tersebut juga dapat menyebabkan kurang efisien dalam perawatan media-media yang ada. Sebaiknya sarana dan prasarana yang belum terpenuhi, misal perpustakaan, laboratorium komputer, dan IPA, terlebih dahulu harus diadakan, sebab apabila media-media tersebut tidak berada pada tempat yang layak dan kurang perawatan, akan menyebabkan aus atau rusaknya beberapa bagian atau komponen yang ada pada media-media tersebut. Jika terdapat sarana dan prasarana yang memenuhi, maka proses belajar mengajar di SD Islam Terpadu Al-Furqon akan lebih kondusif, karena media-media pembelajaran yang ada dapat semuanya difungsikan sebagaimana mestinya. Selain itu, kebutuhan media berbasis teknologi di SD Islam Terpadu Al-Furqon juga harus diperhatikan baik oleh pemerintah setempat, pihak sekolah maupun wali murid, supaya tidak tertinggal perkembangan teknologi pada proses pembelajaran sebagaimana sekolah lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.